Universitas Pelita Bangsa dari jurusan SD. Ini sedikit bertanya-tanya tentang masalah kurikulum merdeka ini. Kebetulan juga ada beberapa kandidat. Jadi di sini saya akan mengajukan sedikit pertanyaan, yaitu hanya satu pertanyaan yang nanti akan dilanjutkan dengan bahan kandidat. Dengan pertanyaan saya yang pertama, upaya apa sih yang Ibu lakukan di sekolah ini dalam menanamkan nilai-nilai profil Pancasila untuk peserta didik? Baiklah, terima kasih ya. Sebelumnya juga perkenalkan, nama Ibu Bu Nur. Kebetulan di sini juga Ibu mengajar kelas 6 ya. Nah, dari pertanyaan adik yang bertanya tentang upaya-upaya, intinya sekolah ya, upaya sekolah dalam menanamkan atau memperkenalkan kurikulum merdeka dalam pendidikan Pancasila kan ya, intinya itu. Nah, sebenarnya kita sekolah SD Negara Bukit 02 itu belum kurikulum merdeka, ya. Jadi belum ada intinya, belum ada pembelajaran yang mengacu ke kurikulum merdeka. Emang pertama kita bukan sekolah penggerak. Kedua, kita juga belum menerapkan kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya sosialisasi pun belum ada untuk itu. Ya cuman kalau untuk sejauh mana masalah kurikulum merdeka gitu kan ya, di sekolah kita ya sebenarnya kan dari pendidikan Pancasila itu sendiri kan bukan hanya ada di sekarang kita penggunaannya di dalam kurikulum merdeka gitu kan. Tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan Pancasila emang sudah diterapkan dari dulu. Yang iya ya, nama-nama pelajarannya ya, nama mata pelajarannya sudah diganti-ganti dari dulu. Mungkin waktu Ibu sekolah PMT ya, pendidikan moral Pancasila, kemudian kembali lagi ke PKN gitu, sekarang ke pendidikan Pancasila. Jadi intinya cuma beda-beda cover ya gitu. Kalau isinya mungkin maksudnya ke situ-situ juga. Cuman mungkin makin kesini makin dengan majunya teknologi segala macam, terus kurikulum yang terus dikembangkan gitu ya. Jadi mungkin ada metode-metode tertentu yang mungkin dikembangkan ya dari kurikulum yang sudah ada, yang sudah berlangsung lama gitu kan. Nah, jadi adapun penerapan itu kan di dalam Pancasila pertama, di dalam kurikulum, bukan hanya di dalam kurikulum merdeka ya, intinya di dalam pendidikan Pancasila yang pertama banyak dikenalkan dalam pendidikan Pancasila itu pasti pertama berhubungan dengan semacam ketakwaan gitu ya, jadi berhubungan dengan religius kan gitu. Kalau di dalam kurikulum 2013 ya, itu masuknya kan nilai religius gitu ya. Nah, kalau di sekolah ini di dalam penerapan dalam ketakwaan atau nilai religius siswa itu, pertama mungkin adik juga dulu pernah pernah mengalami sekolah ya, bahwa sebelum sekolah, sebelum belajar atau sebelum melakukan sesuatu kita diwajibkan atau belajar berdoa ya. Itu yang utama dari dulu sampai sekarang udah ada, itu pertama. Nah, itu kan salah satu upaya guru juga untuk meningkatkan ketakwaan siswa ya. Selanjutnya saling menghargai. Kita memberikan contoh kepada siswa-siswa. Terus kan di sini kan agamanya udah berbeda ya. Udah ada yang Hindu, ada yang Kristen gitu. Kalau yang Buddha emang belum ada ya di sini. Jadi di sini mayoritas Islam, kedua Kristen, Protestan, Kristen gitu juga. Tapi suka ada yang Katolik juga. Tapi yang Kristen itu mayoritasnya juga Kristen. Yang ketiga Hindu udah lumayan banyak di sini ya. Nah, paling kita menyampaikan kepada siswa itu bagaimana sih cara kita menghargai atau menerapkan sikap toleransi antara umat lah intinya ya. Dan alhamdulillah di sini sudah mulai paham anak-anak bagaimana cara menjaga hubungan baik ya dengan cara berteman walaupun berbeda-beda agama gitu kan. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita juga sudah membiasakan anak-anak untuk melakukan kegiatan sholat, baik itu sholat sunat duha, terus sholat duhur itu ya, apalagi itu udah wajib. Walaupun
mungkin terus terang karena keterbatasan tempat masih belum tertata rapi atau bagaimana, tapi alhamdulillah sebagian besar kita sudah melaksanakan sholat berjamaah. Untuk sholat duha biasanya dilakukan secara bergilir, dalam artian ada jadwal tertentu, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian khusus kelas berapa gitu, karena kan memang musola yang tersedia juga nggak begitu luas gitu ya. Nah kalau untuk sholat zuhur kita apa namanya ya, sudah paling dijadikan 2 sesi ya. Jadi sesi pertama kelas 2, kelas 3, kelas 4, nanti sesi kedua dengan nanti imam bisa dari anak-anak belajar dengan pantauan guru juga, bisa juga langsung dari guru. Nah, itu untuk hal-hal yang sudah kami realisasikan di sekolah kami ya, di sini ada ya di Ganuti 02, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dan alhamdulillah dari kegiatan kita untuk penerapan masalah ketakwaan itu ya, yang sesuai dengan pembelajaran Pancasila gitu. Bukan hanya anak, tapi kita mendapat dukungan dari para orang tua juga. Jadi termasuk musola yang kita buat itu memang hasil hasil royongan dari para orang tua gitu kan. Karena penting gitu ya. Iya, karena mungkin mereka juga merasa penting ya. Jadi kalau anak-anak sudah sholat di sini, mereka di rumah nggak perlu. Karena kalau kita tahu anak-anak itu lebih nurut ke guru daripada orang tua gitu kan. Kalau di rumah kan nyuruh anak sholatnya sampai termasuk ibu sendiri kan ngerasakan. Kalau di sekolah anak-anak sholat, ayo pada sholat. Ya walaupun mungkin sholatnya ada yang udah khusyuk, ada yang masih main-main, tapi mereka minimal dibiasakan. Karena kalau emang kita sudah terbiasa, nanti akan melekat dalam keseharian mereka. Nah, mereka pasti akan melakukannya gitu kan. Kalau misalkan sudah terbiasa, jadi segala sesuatu dibiasakan dahulu. Nah kemudian tadi ya untuk saling toleransi terhadap umat negara itu, karena kita juga emang udah ada beberapa agama yang anak didik kita yang mereka yakini gitu ya. Nah, alhamdulillah mereka yang non muslim pun ketika teman-temannya sholat mereka memberikan perhatian. Nah, karena dalam waktu berdoa ya mereka mungkin karena mayoritasnya itu ya kita nggak tahu cara berdoa mereka gitu, tapi udah terlihat saling menghargainya gitu ya. Nah itu mungkin itu salah satu contoh kecil yang kita terapkan ya. Nah di balik itu ya mungkin masih ada hal-hal lainnya gitu kan ya, misalkan cara menghargai, menghormati orang yang lebih tua segala macam gitu. Tentunya mulai dari kepribadian ya, itu mungkin salah satunya ya. Kalau dibicarakan mungkin panjang lebar banyak gitu. Cuman contoh kecil yang kita laksanakan ya salah satunya. Mungkin dalam kerja sama anak-anak itu udah terbentuk ya Bu? Alhamdulillah sudah terbentuk. Mereka sudah tahu jadwal ini. Dari jadwal sholat duha nih, kalau sholat zuhur sih emang sebentar ya. Dari jadwal sholat duha alhamdulillah mereka udah tahu, oh bagian saya jam segini. Jadi otomatis nanti kan mereka kadang-kadang guru sudah lupa, mereka udah izin Bu saatnya sholat duha. Oke, mereka keluar sejenak lah untuk. Alhamdulillah sudah mulai ada terbiasa. Soalnya pada kurikulum saat ini itu siswa itu dituntut untuk lebih aktif gitu ya, seperti mencari tahu sendiri, terus diberi masalah yang harus diselesaikan sendiri gitu. Nah, saya di sini bertanya kepada Ibu, tanggapan Ibu tuh bagaimana gitu tentang kurikulum tentang ya siswa yang dituntut seperti itu, apakah menurut Ibu itu lebih meningkatkan keaktifan siswa atau malah sebaliknya? Karena kan kalau kurikulum sebelumnya itu guru yang memberitahu gitu, kalau sekarang kan siswa itu dituntut untuk lebih aktif, lebih banyak bertanya. Tanggapan Ibu tuh seperti apa? Begini ya, di dalam pembelajaran baik itu kurikulum sebelumnya yang diterapkan atau yang harus bisa diterapkan oleh guru itu kan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, intinya yang membuat anak tidak bosan kan gitu. Jadi anak itu walaupun belajar dari jam sekian itu mereka supaya tidak terlihat tidak jenuh kan gitu. Nah jadi itu kan salah satu tantangan bagi guru, bagaimana cara menerapkan pembelajaran tersebut supaya anak tidak merasa jenuh atau bosan terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ya mungkin itu salah satunya guru harus bisa memberikan metode-metode atau semacam cara-cara
digunakan untuk menyampaikan materi tersebut itu dengan berbagai macam variasi metode ya, jadi supaya anak tidak jenuh tadi kan gitu. Cuma emang kadang-kadang ya ada kesulitan juga gitu kan, ada kesulitan juga bagaimana cara penerapannya gitu supaya anak merasa tidak jenuh mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, mungkin di dalam kurikulum yang sekarang sudah diterapkan berbagai macam metode ya gitu. Walaupun terus terang ibu belum pernah mengikuti ya masalah sosialisasi atau ini, paling ya cuma baca-baca, dengar-dengar ya. Kalau sekarang kan kita bisa cari info di mana-mana ya. Jadi salah satunya tadi, jadi menerapkan berbagai macam metode atau cara yang bervariasi gitu supaya anak. Terus anak dituntut aktif kan, Jadi kalau ibu pribadi nih ya, paling ketika belajar itu dimulai bukan dari ibu yang mulai, dari anak-anak paling sudah tahu bahwa hari ini kita akan belajar apa gitu kan, karena biasanya sehari sebelumnya ya di pembelajaran sebelumnya kan kita udah tahu anak-anak sekarang kita sampai hari ini, insya Allah besok kita akan membahas tentang ini gitu kan. Nah nanti boleh baca-baca di rumah tentang masalah ini gitu kan ya. Nah besoknya kita tinggal bertanya, kita akan anak udah ada bayangan, walaupun anak mungkin oh kita mah akan belajar ini tapi nggak tahu seperti apa nanti penyampaiannya gitu. Nanti pas ini paling anak-anak udah tahu tentang ini gitu kan, misalkan kita hari ini akan belajar tentang ini, besok siapa yang tahu tentang ini gitu kan materinya. Kadang-kadang anak yang aktif Pak emang bener-bener baca, oh yang saya tahu contoh misalkan tentang masalah globalisasi apa ya, globalisasi yang saya tahu ini begini Bu gitu kan ya, udah aja. Jadi ibu dengarkan dulu pendapat mereka, baik itu emang benar atau kurang benar gitu, mungkin tidak ada yang salah, paling kurang tepat gitu ya, karena misalkan ayo aja ini ditampung gitu kan. Jadi alhamdulillah kelasnya nggak pakem ya, kita terima yang ini. Kadang-kadang ada aja bapak yang cetuk ini Bu, ini nggak apa-apa, biarkan aja, yang penting kan mereka udah berani mengeluarkan ide-ide mereka ya. Nah setelah itu mungkin baru kita dari rangkuman ya, dari berbagai macam pendapat dari anak ya, paling kita rangkum yang paling tepat mana ya. Jadi mereka juga yang salah merasa dihargai, terus itu aja sih yang ditanya, bong aku bisa, jadi nggak merasa seperti itu. Jadi mereka punya kesempatan untuk menyampaikan segala apa yang ada di dalam pikirannya ya, di luar itu apa benar apa salah tadi gitu. Jadi seperti itu, jadi alhamdulillah gitu. Ya paling kadang-kadang ada juga yang udah mulai jenuh nih, ya gantilah kita. Ya, misalkan kalau sekarang kan emang supaya anak lebih ini mengeluarkan ide-ide mereka, ya paling diskusi gitu kan, diskusi. Nah setelah diskusi nanti misalkan ini kembali gitu kan, dibahas kembali dengan mereka juga ya, paling ibu nanti tarik kesimpulan, terus beri penjelasan yang emang sesuai gitu. Dan hal pembelajaran seperti ini alhamdulillah cukup efisien juga gitu. Anak tidak, iya salah satu menurut ibu, tapi nggak tahu kalau di kelas lain ya, menurut ibu hal seperti itu emang cukup baik, cukup membantu ibu juga gitu ya. Ibu juga guru tidak merasa semua bisa gitu kan, tidak merasa semua bisa. Yang namanya manusia kan ada sifat kurangnya ya intinya. Ketika ibu, kadang-kadang ada anak, kalau anak yang apa namanya, anak-anaknya emang benar-benar kritis gitu ya, dalam artinya dia bertanya hal-hal di luar materi gitu, ada gitu. Bisa yang membuat guru juga, wah jawabannya apa nih ya yang kira-kira emang tepat gitu. Jadi bukan hanya sekedar memberi jawaban yang tidak masuk akal mereka. Kadang-kadang mereka mah kalau yang emang cuek mah mau benar mau enggak kata guru begitu, iya. Nah kita supaya tidak melakukan hal seperti itu ya, salah satunya tadi, ayo silakan diskusikan dulu apa yang dimaksud pertanyaan teman, sama kita mencari jawaban yang tepat gitu. Dan yang ibu bilang tadi seperti tadi gitu, jadi hal-hal seperti itu cukup efisien. Dan mungkin salah satunya diselingi dengan ice breaking seperti itu ya, karena sekarang ice breaking juga ada yang mendidik kan, jadi cuma hanya sekedar ice breaking tepuk-tepuk aja, ada ice breaking yang sambil nyanyi-nyanyi tapi secara tidak langsung memberikan pengetahuan gitu kan, seperti itu. Anak juga tidak jenuh. Iya gitu. Walaupun ada 1-2 anak mah yang jenuh ya, kadang-kadang, tapi minimal sebagian besar atau maksimal di kelas itu belajar dengan maksimal.
seperti itu mungkin kalau untuk membuat anak ya lebih aktif, tidak jenuh di kelas. Ya kadang-kadang kalau memang ada materi yang sekiranya lebih baik dikerjakan di luar, dibawa keluar juga. Kalau model IPA makan yang masalah tentang penelitian tentang misalkan apa namanya tumbuhan segala macam bisa dilaksanakan di luar. Jadi, mereka melihat ciri-ciri tumbuhan segala macam kan lebih cenderung di luar ruangan gitu. Nah emang mereka kalau hal itu lebih antusias gitu ya, walaupun tidak semua kerja gitu. Kadang-kadang yang dalam satu kelompok beberapa orang gitu, tapi memang mereka memang kelihatannya seperti itu. Menarik biasanya. Mungkin itu kalau di kelas ibu ya, kalau yang ibu alami selama ini ya, nanti kalau misalkan cocok apa enggaknya dengan kurikulum Merdeka, ya emang ibu kan belum menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kedepannya insya Allah udah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Saya akan bertanya terkait sarana dan prasarana yang diberikan. Bagaimana kondisi perpustakaan yang dapat di sekolah dan apakah sudah memenuhi kebutuhan siswa sebagai media proses pembelajaran? Untuk perpustakaan ya, untuk perpustakaan di SD kita udah ada, bukunya juga cukup banyak, tapi terus terang belum terkoordinir ya. Kenapa? Karena harusnya kan kalau perpustakaan itu bisa berfungsi dengan baik, harus ada pengurus perpustakaan yang paham tentang pembukuan kan biasanya. Nah kalau ini mah kita hanya buku cukup banyak, hampir ada 1000 lebih ada gitu. Sebagian besar buku tersebut sebenarnya sangat mendukung di era di pembelajaran yang nanti ya ibu lagi dulu di pembelajaran sekarang. Kenapa? Karena di sana banyak buku-buku tentang pendidikan karakter itu udah ada gitu. Terus tentang masalah keterampilan yang harus bisa dimiliki oleh anak ketika misalkan sudah dewasa nanti ya, model cara berternak segala macam ya, berternak ikan segala macam itu semua cukup ya. Nah terus misalkan cuma tadi itu belum terkoordinir dengan baik, jadi belum berfungsi dengan baik perpustakaan yang masuk ke perpustakaan itu hanya anak-anak yang emang suka baca gitu. Jadi minat anak terus kan masih di bawah rata-rata lah mungkin. Walaupun emang sama ibu juga sering kayak ini kan paling ya gitu ya. Cuma intinya kalau perpustakaan ada ya, cuman mungkin tadi seperti yang ibu ini belum berfungsi dengan baik gitu dan menanyakan dan kira-kira kurikulum saat ini menjadi pembelajaran apa yang cocok untuk murid-murid saat ini? Media pembelajaran ya. Untuk media ya, media itu kan bisa ada yang visual ya, ada yang audio, ada juga audio visual kan ya seperti itu. Atau ada juga kita menggunakan hal-hal yang langsung yang ada di sekitar kita ya. Nah untuk media yang digunakan selama ini, kalau yang bentuknya yang udah teknologi ya, yang berhubungan dengan teknologi, tidak penggunaan masalah lingkungan, ya paling kita menggunakan itu pun terbatas terutama kita ya, penggunaannya dengan audiovisual semacam menggunakan infocus gitu kan ya. Jadi anak-anak bisa langsung melihat. Kadang-kadang kan tidak semua materi yang bisa dibayangkan, ada contoh-contoh bisa dibayangkan oleh anak ya hanya dengan berpikir ngebayangin gitu ya intinya. Jadi harus ada yang lebih konkret gitu ya. Model misalkan kalau di kelas 6 kita kan belajar tentang, kalau di IPA nih aja ya, kalau di IPA aja biasanya emang yang lebih membutuhkan itu kan IPA ya, yang praktek-praktek seperti itu. Kalau kita belajar mengenal ini aja, apa namanya, masalah kalau di IPA kan kita banyak prakteknya, model pembuatan rangkaian fisik segala macam gitu kan. Jadi sebelum mereka mengetahui apa sih yang masuk ke dalam rangkaian fisik sebagai saklar segala macam kan rata-rata belum tahu loh ya. Ya, kita mungkin bisa penggunaannya lewat langsung, yang ini sudah saklar, ini screen gitu kan. Tapi lebih akan jelas lagi ketika di
sajikan sebuah gambar yang jelas gitu kan. Nah, bisa melalui gambar yang kita bawa, atau bisa kalau misalkan kita belajar menggunakan infocus, mungkin bisa lihat langsung di gambar gitu kan. Nah, terus lingkungan sekolah juga kan bisa kita gunakan sebagai media belajar gitu kan. Nah, itu mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan intinya kan media kan disesuaikan dengan materi yang disampaikan ya. Kalau emang kita membutuhkan media yang emang tidak terdapat di lingkungan sekolah, yang minimal kita menggunakan internet kan. Internet itu yang paling membantu. Internet yang paling membantu pembelajaran saat ini. Ya, cuman sayang emang anak-anak belum diperbolehkan membawa HP kalau sekolah. Kenapa seperti itu? Ya karena kita emang pertama nanti anak bukannya si HP bukannya iya dipakai belajar, tapi lebih banyak digunakan ke hal-hal yang tidak ya. Jadi yang kita paling ibu menggunakan laptop aja, nanti bisa disampaikan, bisa dilihat ke anak-anak seperti itu. Ya kalau misalkan media-media yang digunakan itu tadi ya, misalkan ada yang visual, audiovisual, yang audio disesuaikan dengan materi ini saja. Tapi terus terang yang sangat membantu ibu saat ini mah ya internet gitu, yang paling digunakan saat ini mah, karena di internet semuanya ada gitu kan. Ya, kalau misalkan anak-anak model semacam ini aja di dalam IPS misalkan ada berbagai macam pakaian adat istiadat ya, yang namanya ulos, budaya semacam ini, mereka tidak akan bisa ini kalau ya, paling kita kasih gambar seperti ini, atau misalkan ini nanti di rumah buka, silakan kalau buka ini besok anak-anak udah tahu, iya bu ulos ini bisa menceritakan gitu. Ulos ini misalkan semacam kain panjang yang biasanya digunakan oleh suku Batak ya, digunakan misalkan di sini gitu, mereka udah ini. Jadi itu tadi internet itu yang saat ini mah paling sangat membantu ya. Ya walaupun emang nanti kita juga menggunakan hal-hal yang konkret yang dibawa gitu, kalau memang udah ada mah. Kadang-kadang ada rangkaian listrik ya, kalau mungkin dilihat gambar kan nggak begitu jelas ya, udah jelas ya. Ini rangkaian listrik yang masuk ke kita yang sudah ibu susun misalkan. Paling nanti anak-anak mempraktekkan itu dengan udah ada rangkaian-rangkaian yang sudah mungkin seperti itu ya, karena itu cuman ya emang ya audio visual yang memang sangat membantu ya. Selama ini sih kalau misalkan media yang sifatnya seperti itu mah di sekolah sudah ada sebagian gitu ya, walaupun tidak semuanya semua media yang dibutuhkan ada, tapi memang sudah ada sesuai dengan materi masing-masing. Jadi mungkin ya kekurangannya mah tadi ketika misalkan sekolah tidak terdapat dan guru juga belum siap menyediakan media yang akan disampaikan, paling anak-anak nanti suruh buka Google, suruh buka internet seperti itu. Dan dengan itu alhamdulillah cukup ampuh juga untuk memberikan semacam pemahaman kepada anak untuk media pembelajaran tersebut. Itu aja. Kalau yang di sini ya, kalau kelas lain juga mungkin kan karena beda-beda kelas ya, tergantung guru juga. Tapi kalau misalkan model di sini kan kelas 6 juga ada 2. Sekarang kita udah ini sih, udah ngobrol seperti ini. Besok kalau masalah ini kita belum apa itu medianya apa, ya bisa saling ini sih, saling